Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari K122 NPM 101200551 akan mengasih tahu tentang hubungan antara individu, keluarga, masyarakat terhadap dan pembentukan sikap dan pengembangan diri. Saya akan menjelaskan antara individu. Antara individu berarti interaksi yang dilakukan oleh kedua orang yang terjadi komunikasi dua arah. Antar individu dapat bersifat positif maupun negatif. Positif artinya saling menguntungkan. Contoh, positif adalah kegiatan seorang guru membantu muridnya belajar. Sedangkan negatif artinya merugikan salah satu pihak atau keduanya. Contohnya negatif adalah perkelahian antar pelajar. Selanjutnya, perkembangan manusia sebagai makhluk individu yang wajar dan normal harus melalui proses pertumbuhan dan perkembangan perkembangan lahir batin. Dalam arti bahwa individu atau pribadi manusia merupakan keseluruhan jiwa raga yang mempunyai ciri khas sendiri. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli, namun diakui bahwa pertumbuhan adalah suatu perubahan yang menuju ke arah yang lebih maju, lebih dewasa. Timbul berbagai pendapat dari berbagai aliran mengenai pertumbuhan. Menurut para ahli yang menganut aliran asosiasi berpendapat bahwa pertumbuhan dasarnya adalah proses asosiasi. Menurut ahli psikologi Gestalt, pertumbuhan adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi yang pokok adalah keseluruhan, sedang bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagai bagian-bagian dari keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan: pendirian nativistik, pendirian empiristik, dan environmentalistik. Terus pendirian konvergensi dan interasionisme. Dalam pertumbuhan suatu individu tak dapat terlepas dari peran keluarga yang membentuk pertahanan terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan bagaimana perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari rapuhnya pertahanan anak terhadap serangan penyakit sosial. Fungsi yang dijalankan keluarga adalah: 1. Fungsi pendidikan. 2. Fungsi sosialisasi anak. Fungsi perlindungan. Fungsi perasaan. Fungsi agama. Terus fungsi ekonomi. Fungsi reaktif. Fungsi biologis. Dan memberikan kasih sayang. Dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat dapat digolongkan menjadi masyarakat sederhana seperti dalam lingkungan masyarakat sederhana atau primitif. Pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin nampaknya berpangkal tolak dari latar belakang adanya kelemahan dan kemampuan fisik antar seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan-tantangan alam yang buas saat itu. Oke, selanjutnya, adakah cara lain dalam pembentukan dan pengembangan diri saudara? Ya, ada, dengan cara mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensinya. Sekarang saya akan kasih tahu kenapa kita harus mengembangkan diri. Karena mengembangkan diri itu bertujuan untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembelajaran, potensi, dan bakat. Oh iya, kalau itu tujuan umumnya. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman. Atau juga pengembangan diri itu adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi, mengasah kemampuan dan kompetensinya yang merujuk pada minat. Oke, karakter keluarga dan masyarakat yang mampu menunjang SDM. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi seseorang. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak kepribadian, nilai budaya, nilai agama, dan moral, serta keterampilan sederhana. Saya akan menjelaskan apa itu SDM
atau sumber daya manusia. Dalam peradaban manusia modern dikenal adanya 3 macam sumber daya, yaitu pertama sumber daya alam, sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam itu mencakup kekayaan alam, tenaga alamiah seperti air, sinar matahari, dan lain-lain, serta lingkungan hidup dan ekosistemnya. Sumber daya manusia itu ya seperti kekuatan fisik manusia, pengetahuannya, keahliannya atau keterampilannya, semangat dan kreativitasnya. Yang ketiga itu sumber daya teknologi, mencakup segala macam peralatan dan sistem yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, mulai dari persenjataan sampai informasi. Tapi kelemahan dari SDM yang dikarenakan oleh 3 macam sebab, semisalnya lemahnya kemauan, serasa tidak mampu, tidak percaya diri, dan merasa rendah diri. Terbatasnya pengetahuan, terbatasnya keterampilan, dan terbatasnya pengalaman. Terbatasnya kesempatan, kurangnya mengetahui kebutuhan yang diperlukan, sulit ditingkatkan, tidak mampu menggunakan kesempatan dan peluang yang diberikan. Berikut peningkatan sumber daya yang akan membentuk kemampuan sumber daya manusia yang mempunyai yang kesatuan. Kreativitas konseptual, mampu mengembangkan gagasan konsep dan ide cemerlang. Terus kedua, kreativitas sosial yang dapat melakukan pendekatan dan terobosan-terobosan ke masyarakat yang strategis. Dan yang terakhir itu kreativitas spiritual yang mampu mengembangkan karakter manusiaan yang bertakwa dan berkepribadian manusiawi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.